Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1, Abdul Rahman, Andi Zulkifli, Eka Faridayanti, Hanif Muslima, Nur Afia, dan Nur Adila akan menjelaskan sedikit tentang Pancasila. Materi tentang Pancasila sebagai konteks sejarah perjuangan bangsa. Baiklah, saya akan membacakan sedikit, menjelaskan sedikit tentang latar belakangnya, yang intinya saja. Yang pertama, masa kejayaan beberapa negara kerajaan, diantaranya Sriwijaya dan Majapahit. Sriwijaya mengalami masa jaya selama 600 tahun atau setara dengan 600 sampai 1300 tahun. Majapahit muncul menggantikannya dan mencapai puncak kejayaannya pada pertengahan abad 14. Runtuhnya Majapahit, munculnya banyak kerajaan kecil, membuka peluang masuk dan meluaskan imperialisme dan juga kolonialisme barat. Itu dari saya. Selanjutkan kepada saudara Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Zulkifli. Di sini saya akan membacakan materi kehidupan nenek moyang bangsa Indonesia. Nenek moyang bangsa Indonesia telah membangun kebudayaan dan cara hidupnya sendiri. Nenek moyang bangsa Indonesia hidup berkelompok-kelompok. Nenek moyang bangsa Indonesia percaya setiap manusia yang hidup terdiri dari jasmani dan rohani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Faridayanti. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai masa penjajahan dan proklamasi kemerdekaan. Baiklah, kita masuk pada masa penjajahan, yaitu yang diawali pada masa penjajahan Portugis pada tahun 1512, kemudian pada masa penjajahan Belanda atau Volk pada tahun 1596. Setelah itu pada masa penjajahan Inggris pada tahun 1811, kemudian pada masa penjajahan Belanda atau pemerintahan Hindia Belanda, dan terakhir pada masa penjajahan Jepang pada tahun 1942. Kemudian kita masuk pada proklamasi kemerdekaan. Dengan proklamasi, Indonesia dapat mengatur dan membangun Indonesia menurut kehendak bangsa Indonesia sendiri. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar disahkan. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut tercantum 5 dasar negara Indonesia merdeka yang dinamakan Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Saya atas nama Hanif Muslima, NIM 211010004. Istilah Pancasila pertama kali dapat ditemukan dalam buku Sutasoma karya Empu Tantular yang ditulis pada zaman Majapahit abad ke-14. Pancasila sebagai dasar negara pertama kali diusulkan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 di hadapan sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Rumusan Pancasila yang dikemukakan tersebut terdiri atas 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasional atau kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang berkemanusiaan. Perkenalkan, nama saya Nur Afia, NIM 211010015. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang proklamasi kemerdekaan. Jadi pada tanggal 22 Juni 1945, usul-usul mengenai dasar negara telah terdengar. Tokoh BPUPKI yang diberi nama sebagai Panitia 9 mengadakan pertemuan untuk membahas pidato yang telah dikemukakan dalam sidang BPUPKI tersebut. Dalam pembahasannya disusun sebuah piagam yang diberi nama sebagai Piagam Jakarta, yang di dalamnya terdapat rumusan serta sistem-sistem Pancasila atau sistematika Pancasila.
Adapun panitia 9 berjumlah 9 orang, makanya disebut sebagai panitia 9 karena anggotanya di dalamnya terdapat 9 orang. Baik yang pertama yaitu Ibu Sunyuing Soekarno, yang kedua Dr. Andas Muhammad Hatta, yang ketiga Mr. A. Manganis, yang keempat Abi Koesno Tojokoro Sajoso, yang kelima Abdul Kahar Muzakar, yang keenam Haji Agus Salim, yang ketujuh Mr. Ahmad Soebarjo, yang kedelapan Kiai Haji Wahid Hakim, dan yang kesembilan yaitu Mr. Muhammad Hemi. Baik, sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Adila, NIM 2110101. Saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara. 1. Pancasila dipakai untuk mengatur penyelenggaraan negara. 2. Adanya sejak tanggal 18 Agustus 1945, yaitu saat disahkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh PPKI, di mana tercantum Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, merupakan sumber dari segala sumber hukum. Yang keempat, secara hukum tidak dapat diubah. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.